Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dengan saya sendiri karena tidak ada yang menemani. Dan ini yang menemani saya, Kia Rio 2012. Saya bersama mobil ini, mobil Korea, tapi serasa mobil Eropa. Ini Korea tapi Eropa ya ini. Jadi kalau semisal kita bilang mobil budget low budget 110-an, dari 90 sampai 110-an di tahun 2012 13, insya Allah mobil Eropa Korea yang serasa mobil Eropa pilihan tepatnya ini. Jadi nanti kita akan bahas beberapa kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut saya sih kekurangan ini, mobil ini sangat sedikit banget dan nggak begitu signifikan ya. Itu kalau buat saya sih itu bukan dirasa kekurangan. Ini berarti kita kisaran pajaknya itu kurang lebih 2.600.000-an. 2.600.000-an. Kia Rio ini mesin silindernya 1.400. Dari segi tampilan sih kalau menurutku ini nggak akan ketinggalan. Jadi semuanya masih oke. Dari cuma lampu kita memang belum dapat proyektor. Ini juga ini sudah ditambahin sama fog lamp. Cuman memang kalau dari segi depannya memang terlalu simpel, cuman sesimpelnya dia ini menurutku dia nggak bakalan ketinggalan dari segi bodinya, tampilannya. 2012 kita masih dapatnya velgnya belum yang tutun, jadi dia cuman yang OM biasa, racing biasa. Terus tapi kalau masalah spion dia udah retract, terus sudah ada sign di ininya. Jadi overall sih mobil ini sudah, kalau menurutku sudah sudah memberikan semuanya lah dari segi ini. Kalau dari belakang kita lihat seksinya mobil ini, kita bisa lihat jadi dari bodi belakangnya yang sangat menurutku ini sangat lengkung. Tapi kalau dari desain sih saya bilang ini enggak, kalau orang luar bilangnya enggak wagu ya guys. Jadi ini malah justru menurutku ini menarik karena lekuannya pas. Nah ini yang menarik dari Kia Rio. Jadi dari Kia Rio ini kita dapat bagasi yang sangat lapang. Ini lega banget. Jadi di atas ban serep itu masih lega banget, gede. Kia Rio ini menjadi salah satu mobil, kalau menurut saya di BMI maupun di Om Second, ini mobil yang paling kenceng ya, terlaris lah, masih bisa dibilang dia terlaris karena permintaan mobil ini juga cukup banyak. Dari awal BMI sampai sekarang pasti hampir setiap bulan itu ada 1 sampai 2 pemesanan yang Kia Rio. Nah yang jadi kendalanya adalah mobil ini bisa dibilang mulai susah dicari. Semisal ada pun pasti udah bukan menjadi maksudnya bisa dibilang tidak menjadi standar kita, ataupun banyak kekurangan dari mobil ini. Jadi bisa dibilang teman-teman harus bersabar kalau memang mau mencari mobil Kia Rio ini. Tapi memang dari buah kesabaran teman-teman itu nanti teman-teman bakalan mendapatkan apa yang dijanjikan sama Kia Rio ini. Memang mobil ini memang mobil yang layak untuk ditunggu. Kia Rio ini berarti kan kalau kita bilang dia berarti segmennya dia sama Yaris,
sama Jazz, Mazda 2, terus Avega, apalagi ya, Picanto ya enggak sih, kejauhan kayak gitu. Cuman kalau menurut saya dari segi naikan, saya bilang Kia Rio ini lebih, kalau menurut saya lebih unggul karena dari segi kekedapan maupun bodi kaleng ini, kalau menurutku ini tebal banget. Jadi mobil kedap, mobil juga enak. Ini seperti itu. Nah, ini kita lihat dari dalam ruang mesinnya. Ini kita dapat kondisinya, insya Allah sih posisinya semuanya kering, tidak ada rembes baik di atas maupun di tengah. Cuman bisa dibilang wajar ketika mobil kita ini baru dapat dan kotor kayak gini, wajar ya, karena memang dari bawahnya ini, fender bawahnya itu covernya itu enggak sampai full, jadi masih ada air yang bisa naik, jadi ini belepotan semua. Tapi overall sih saya lihat mobilnya, maksudnya kondisinya masih lumayan bersih. 2012 dengan keadaan seperti ini lumayan bersih dan tidak ada rembes. Ini 1400 guys. Kita pindah ke sisi, let's check it out. Oke, di dalam, jadi kalau menurut saya dari tempat duduk ini juga enak. Dia ada yang buat maju mundur, jadi enak, dan bisa naik turun juga, jadi enak menurutku. Jadi kalau semisal kita ngomongin ini untuk orang yang maksudnya tinggi badannya nggak begitu tinggi, ini enak karena dia ada pengatur buat naik turun kemudi, jadi dia bisa aman. Oke, terus matic kalau menurut saya, nah ini yang saya nggak semua di mobil, kalau setahu saya tidak semua mobil matic itu ada safety-nya ini, jadi dia nggak akan bisa ditarik mundur kalau semisal ini nggak dipencet. Jadi ada beberapa mobil yang tanpa harus ini dipencet pun sebenarnya dia bisa tetap dimundurin. Nah, kalau menurutku ini bagus, aman. Terus ini nggak ketinggalan ya, jadi udah ada Twitter di sini, lampu juga udah model tombol bukan yang geser. Jadi cuma memang ini agak mencolok di bagian dashboard. Dashboard ini warnanya memang rada-rada ya, maksudnya dari perpindahan warna dari warna hitam ke warna krem ya, ini krem. Jadi menurutku agak mencolok. Sebenarnya kalau misal warnanya tetap jadi warna maksudnya hitam tapi nggak begitu hitam, abu-abu lah kayak gitu, mungkin lebih keren ya. Terus ini kulit ini juga masih enak, masih jeruk guys. Ini barangnya Om Second, kita mau jual nih, soalnya mobilnya masih bagus. Ini apa lagi ya, AC, dia cuma masih kompor, masih manual, tapi kalau menurut saya desainnya juga masih bagus, masih aman. Nah, ini di pintu semua sudah lengkap. Ini power lock window-nya, terus ini juga retract, terus sudah dibekali retract ya, guys. Ini sudah retract, motornya juga kencang, keren. Oke teman-teman, kita sekarang pindah ke kursi belakang. Jadi kalau menurutku kursi belakang ini, mobil ini bisa dibilang dia bakalan aman untuk orang yang punya tinggi badan maupun yang badannya masih kurang tinggi. Ini mobil prefer banget, aman. Nah, untuk yang di belakang, jarak si kabin juga ini masih aman. Ini juga empuk. Cuman menurut saya ini sedikit mengurangi pandangan kita ke depan. Jadi dia kanan ini terlalu tinggi ya, jadi menurutku begitu kayak nutupin. Sama yang kedua adalah
ketika kita tutup door trim di pintu belakang ini, kesannya dia sangat tinggi banget, jadi kita terasa kayak tenggelam di bawah. Jadi mungkin teman-teman pasti pernah naik kereta api. Nah, kita bakalan posisinya seperti di kereta api, cuman ya enak sih, aman. Di mobil ini untuk tempat penyimpanan nih, cup holdernya banyak juga ya, 1, 2, bisa nih 3. Ini juga masih cemilan, ini orang receh, ini handphone. Belum nanti kita dapat yang di sebelah kanan kiri dari pintu juga masih ada. Kalau masalah tempat penyimpanan di area kabin, insya Allah ini juga sudah sangat cukup. Sangat cukup begitu, mobilnya enak. Ini yang kita bilang nih, rata-rata mobil Jepang pasti punya yang ini, cuman bedanya kalau ini sudah dilengkapi sama lampu. Kalau di lainnya mungkin jarang yang dilengkapi lampu. Ini sudah membaca keinginan dari ini ya. Wih guys, dua-duanya loh yang ada lampunya ini, nggak cuma satu. Keren. Yang kalau menurut saya yang jadi permasalahan dari mobil ini cuma satu. Mobil ini bisa dibilang kiblatnya dia adalah mobil Eropa. Jadi semuanya itu bisa dibilang hampir sama dengan mobil Eropa, yang kemungkinan besar oktan bensin di sini itu nggak cukup untuk mesin ini. Jadi kemungkinan besar kalau kita keseringan pakai India Premium, pasti yang sudah-sudah itu mobil ini bakalan bunyi tek kayak gitu. Nah, itu yang selama di lapangan yang selalu kita temui itu hal-hal seperti itu. Karena mungkin sorry to say, teman-teman kurang memiliki pengetahuan yang masalah oktan itu kepada mesin. Jadi kalau menurutku kemungkinan besar karena dari premium itu yang kebutuhannya dia adalah oktannya juga lumayan tinggi, minimal pakainya Pertamax lah. Tapi insya Allah konsumsi bahan bakar ini irit kalau buat saya. Jadi kalau kita pakai Pertamax, pertama dari segi mesin nanti bakalan bisa awet, yang keduanya nanti juga pembakaran lebih sempurna. Jadi insya Allah bukan masalah irit atau enggaknya, itu sebenarnya nanti ketemunya bisa dibilang meskipun kita belinya lebih mahal, tapi kemungkinan besar kita lebih bisa mengefisiensi, karena memang benar-benar bahan bakar itu kita terbakar semua. Sedangkan kalau semisal yang kurang bagus untuk oktannya mobil ini, nanti yang kita khawatirkan adalah mobil itu cuma terbuang tapi nggak terbakar. Nah, itu yang bikin boros. Jadi kalau menurut saya Kia Rio ini pakailah mobil yang oktannya rada tinggi, jangan pakai premium. Kita coba jalan sekarang, nanti kita juga bakalan coba kalau kita kemudikan ini dengan manual. Nah, ini menurutku keunggulannya. Jadi mobil ini enaknya adalah ketika kita jalan pelan, ini power steeringnya itu terlalu bisa dibilang enteng banget. Cuman ketika kita kenceng, power steering ini bisa jadi berat. Ini namanya EMDPS gitu. Dari segi kekedapan, mobil ini tergolong sangat bagus karena kan terbantu sama ini ya, plat yang tebal sama pintu ini menurutku berat, dia nggak kaleng-kaleng, jadi mobil ini enak. Cuman posisinya kalau yang ini kemungkinan bisa dibilang karena kaki-kakinya ini agak ini ya, karena kita baru dapat dan belum kita beresin, jadi memang sedikit ada bunyi bushing yang sedikit mengganggu. Tapi seharusnya mobil ini kekedapannya cukup bagus dibandingkan dengan yang lain-lain. Oke, kita coba akselerasi dari mobil ini ya. Jadi kalau semisal dari tarikan, mobil ini cukup bertenaga. Ini dari maticnya, coba kita ganti ke semi manual. Coba dulu.
enak ketika kita di semi manual, jadi mau kerasa enteng banget. Jadi kalau untuk teman-teman yang cinta sama kecepatan sama speed, ini menurutku rekomendasi banget. Jadi bisa pakai sistem matic ataupun semi manualnya, worth it kok, enak. Mobilnya tenang karena dia memang lebih lebar, jadi harusnya mobil ini lebih stabil dibanding yang lain. Kita coba pengereman, sistem pengereman saya deketin. Mobilnya enak kalau buat pengereman, jadi dia nggak bakal lari kemana-mana. Wih, 2012 jarang banget sing ada ini apa ya namanya, kalau apa sen yang kita nggak perlu pentokin, cuman sentuh sedikit untuk apa menyalip itu, dia cuma nyala sebentar tok, nanti balik lagi sendiri. Ini enak loh, 2012 sudah punya kayak gini. Oke teman-teman, ini tadi apa yang saya rasakan, itu yang saya bagikan. Jadi mohon maaf kalau semisal memang saya nggak bisa sedetail mungkin. Intinya mobil ini adalah, kalau menurut saya berapa kelebihan dan kekurangan, mobil ini lebih banyak kelebihannya ketimbang kekurangannya. Kelebihannya paling ya airbag cuma satu, yang di sebelah kiri tidak ada, itu sama tadi yang saya sampaikan di depan. Tapi kembalinya adalah kelebihan mobil ini lebih banyak ketimbang kekurangannya. Jadi insya Allah mobil ini worth it banget untuk teman-teman miliki. Itu dari saya. Kalau ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Ini tujuannya hanya untuk berbagi saja. Sama saya juga termasuk mau menjual mobil saya. Jadi mohon maaf, tapi insya Allah mobil ini memang mobil yang pantas. Mobil Korea tapi berasa mobil Eropa. Saya Yanuar Om Second. Kita berjumpa lagi di next unit yang kami punya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.